7 pilihan wisata keluarga di Bekasi. Nomor 1, Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Sesaat setelah masuk ke kawasan Taman Hutan Kota ini, pengunjung langsung melihat taman dengan konstruksi tepian bulat yang menjadi landmark taman ini. Di tengahnya tegak berdiri tiang lampu taman setinggi kurang lebih sekitar 4 meter. Sekilas memang taman ini penuh dengan pepohonan yang tinggi dan rindang. Mirip memang seperti vegetasi hutan pada umumnya. Pengunjung bisa menikmati kesegaran udara dan kesejukan taman melalui jalan-jalan setapak yang terbuat dari paving block. Inilah akses masuk yang ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Pintu masuk ini tak jauh lokasinya dari Stadion Olahraga Candrabaga. Akses lainnya untuk masuk ke Taman Hutan Kota ini ada di Jalan Jenderal Sudirman. Masyarakat dari segenap lapisan bisa menikmati keindahan dan kenyamanan taman ini dengan gratis, nggak ada tarif masuk. Merujuk pada papan informasi yang tercantum di taman ini, ada sekitar lebih dari 7.000 pohon sebagai koleksi di Taman Hutan Kota Bekasi ini. Sebagian koleksi merupakan tanaman buah-buahan seperti mangga, durian, belimbing, dan lain-lain. Sebagian lainnya berupa tanaman hutan seperti jati, eukaliptus, dan trembesi. Ada pengunjung yang melakukan aktivitas olahraga di sini, baik secara berkelompok maupun jogging secara individual. Ada juga tersedia beberapa equipment untuk keperluan outdoor fitness. Wisata keluarga nomor 2, Situ Rawagede. Sesuai dengan namanya, para pelancong yang berkunjung ke lokasi wisata Situ Rawagede ini akan disuguhi panorama sebuah situ yang indah dalam skala yang lumayan besar. Lokasi Situ Rawagede ada di Jalan Pansor, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Salah satu wahana yang disediakan oleh pihak pengelola adalah area Children Playground yang diberi atap dengan lantai beralas rumput sintetis. Banyak permainan dan wahana yang ada. Ada peluncuran spiral, peluncuran lurus, berbagai macam boneka hewan, mobil ATV mini, dan permainan trampolin. Ini salah satu wahana yang berbayar di sini. Anak-anak tentu akan senang dan gembira berada di dalam ruangan Children Playground ini. Aktivitas berikutnya adalah menikmati wisata air berkeliling situ sambil menikmati tiupan angin yang semilir. Salah satu wahana yang kawan-kawan lihat adalah semacam sepeda air atau bebek air. Pengunjung yang berminat naik bebek air ini bisa mendekati dermaga yang lumayan luas. Tersedia loket pembayaran di sini. Di sisi situ bagian utara ada banyak spot foto yang bisa dijadikan sebagai objek berfotoria dengan latar belakang ornamen-ornamen yang cantik dan menarik. Masih di area dermaga ada panggung karaoke dengan tarif Rp5.000 untuk lantunan satu lagu. Sound systemnya cukup mumpuni kawan. Ada 2 speaker besar, 1 mixer, 1 amplifier, dan 2 mic. Wisatawan cukup antusias bernyanyi di sini.
Di objek wisata Situ Rawagede tersedia banyak deretan kios-kios kuliner yang menyediakan macam-macam jenis minuman, makanan ringan, sampai makanan-makanan berat, semacam nasi rames dengan berbagai macam lauk. Wisata keluarga nomor 3, Taman Buaya Indonesia Jaya. Taman Buaya ini terletak di Jalan Raya Serang Cibarusah, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Ini merupakan gedung arena atraksi Joko Tingkir namanya. Gedung ini ada di bagian depan Taman Buaya. Di dalam gedung ini ada 3 ekor buaya besar, buaya Sumatera yang berada di dalam pagar. Tampilannya memang mirip seperti stadion sepak bola mini. Pada momen-momen tertentu seperti misalnya liburan Natal, Tahun Baru, Lebaran Idul Fitri, ada pertunjukan debus. Ini merupakan kesenian tradisional khas Banten yang mempertontonkan adegan-adegan yang bersifat kekebalan tubuh. Saat tak ada atraksi debus, pengunjung bisa melihat tongkrongan 3 ekor buaya Sumatera dengan jelas dari jarak yang dekat. Wanti-wanti nih ya kawan, kita tetap harus waspada saat menontonnya. Tetap mereka adalah hewan-hewan buas. Kuncinya jangan mengganggu ketenangan mereka. Pesan saya, jika kita ingin melihat buaya-buaya tersebut bergerak misalnya, maka kita dapat menghubungi pawang yang berjaga atau bertugas di TKP untuk melakukan treatment kepada buaya-buaya tersebut agar mau bergerak. Memang melihat tampilan buaya seperti ini serem sih auranya. Apalagi ada berita adanya buaya yang menyerang dan memangsa manusia. Di Taman Buaya Bekasi ini ada juga kolam air atau kandang untuk buaya putih. Tampilan buaya putih dalam video ini memang tak terlihat jelas. Mohon maaf kawan, pandangan saya tertutup oleh warna air kolam yang keruh. Kerumunan buaya yang paling banyak ada di kandang buaya ini. Dalam satu area kandang ada bagian kolam yang berisi air, bagian lainnya merupakan daratan. Karena memang buaya itu merupakan reptil yang hidup di 2 jenis alam. Pada waktu-waktu tertentu, buaya akan ada di darat untuk menghangatkan badannya sambil sesekali membuka mulutnya. Wisata keluarga nomor 4, Kampung Kita Ciranggon. Lokasinya ada di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Inilah air terjun mini yang menjadi ikon di objek wisata Kampung Kita Ciranggon. Fasilitas yang kedua yaitu kolam renang. Untuk saat ini baru dibuka kolam renang untuk anak-anak. Tarif masuknya weekday Rp15.000 per orang, weekend Rp20.000. Ayah dan bunda bisa mengawasi putra-putrinya berenang di saung yang tersedia. Fasilitas berikutnya berupa penginapan, namanya penginapan Taman Pandawa. Ada 3 unit bungalau yang bisa disewa dengan view depannya berupa taman yang hijau dan asri menawan. Spot berikutnya yang menarik namanya Jembatan Sawah. Jembatan ini dibuat memanjang dan membentang di atas area persawahan. Banyak wisatawan yang memanfaatkannya dengan bersuah foto. Lantai jembatan tersusun dari lembaran-lembaran papan yang disusun rapat tanpa ada pelindung di kanan kirinya. Cukup menantang kawan. Ayah dan bunda yang bawa anak-anak, di Kampung Kita Ciranggon ada taman bermain anak-anak yang menyediakan perosotan dan ayunan.
Untuk wahana yang berbayar, tersedia permainan trampolin dan mobil ATV. Selanjutnya ada panggung karaoke dengan tarif Rp5.000 untuk lantunan satu lagu. Di sini para pelancong bisa memberikan saweran untuk pemandu karaoke atau sekedar goyang dangdut koplo bersama-sama. Wisata keluarga nomor 5, Danau Tambelang. Spot wisata ini beralamat di Jalan Raya Tambelang, Desa Sukaasih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Danau Tambelang merupakan danau yang secara sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai salah satu objek wisata di Kabupaten Bekasi, sehingga masyarakat Bekasi dan sekitarnya punya tambahan destinasi untuk pelancongan. Sebagian besar area piknik di sini merupakan danau yang dikelilingi oleh pepohonan yang rindang dan rimbun. Tentu saja, wahana wisata primadona di sini berupa bebek air dan perahu motor. Para wisatawan bisa berkeliling danau sambil menikmati pemandangan dan menikmati angin yang bertiup sepoi-sepoi. Untuk menarik minat pengunjung, selain bebek air, manajemen wisata juga menyediakan sepeda air yang berbentuk kepala ikan paus dan replika sebuah mobil. Ini adalah replika sebuah bukit batu yang berada di bagian selatan Danau Tambelang. Di bukit ini ada replika gurita berwarna pink seolah-olah menempel pada dinding bukit. Banyak wisatawan yang merasa tertarik lalu mengabadikannya untuk berfotoria. Selanjutnya, kita dapat juga makan dan minum di saung lesehan. Pengunjung boleh membawa logistik sendiri dari rumah. Kalau mau praktis, ada kios-kios kuliner yang lumayan lengkap di sini. Saungnya berbentuk letter L, sambung menyambung. Pengunjung silahkan memilih spot makan sendiri di sini karena disediakan juga meja-meja panjang dengan pemandangan hamparan sawah. Ada villa namanya Rumah Segitiga yang disewakan untuk pengunjung dengan view Danau Tambelang dan fasilitas kolam renang. Wisata keluarga nomor 6, Taman Wisata Villa Duren. Ini merupakan sebuah kawasan taman wisata yang berlokasi di Jalan Setu Cisaat, Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Inilah deretan kios-kios kuliner yang ada di Villa Duren. Di sini juga ada saung atau gazebo yang bisa dipakai oleh pengunjung dengan gratis. Seperti ini, tentu saung ini cocok untuk ngopi atau ngeteh sambil makan cemilan. Saung berikutnya lebih besar, cocok untuk makan bareng keluarga, bisa menampung sampai 6 orang dewasa. Ini saung yang paling besar, cocok untuk acara arisan. Ini spot favorit buat ibu-ibu bernyanyi karaoke, nggak tanggung-tanggung kawan. Disediakan 4 panggung karaoke demi kepuasan pengunjung. Tarifnya standar aja sih, Rp5.000 untuk lantunan satu lagu. Goyang lagi bro. Berikutnya yang tersedia di wisata Villa Duren adalah kolam renang. Tarifnya Rp15.000 per orang. Ukurannya sih emang nggak terlalu besar kawan. Ada permainan untuk perosotan anak-anak dan ember tumpah. Para orang tua bisa mengawasi anak-anaknya dari pinggir kolam karena disediakan meja dengan tenda berpayung.
Selanjutnya ada fasilitas children playground atau taman bermain untuk anak-anak. Lokasinya menyebar di sekeliling kawasan wisata. Ada permainan perosotan untuk anak-anak balita, jungkat-jungkit, dan ayunan berganda. Wisata keluarga nomor 7, Joglo Garden. Taman wisata ini terletak di Jalan Pertamina B, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Ada 2 jenis arena berkuda di taman ini. Pertama, kuda tunggang dengan tarif Rp35.000 untuk 1 putaran. Kedua, kuda delman yang bisa ditumpangi oleh maksimal 2 anak. Berikutnya ada arena bermain atau playground untuk anak-anak. Berada di kawasan pepohonan yang rindang dengan bermacam-macam permainan yang semuanya gratis. Selanjutnya ada outbound, tapi terbatas kawan-kawan, cuma untuk anak-anak. Ini contohnya Flying Fox. Untuk wahana yang berbayar, ada persewaan mobil ATV, tarifnya Rp25.000. Ada juga becak mini dengan tarif Rp15.000. Masih ada yang lainnya kawan, indoor playground. Pengunjung mesti membayar Rp15.000. Untuk trampolin tarifnya Rp5.000. Untuk kawan-kawan yang berminat bertanam anggur, ada fasilitas rumah plastik atau greenhouse yang berisi beberapa batang tanaman anggur yang sedang berbuah. Sebagai sarana edukasi di bidang pertanian, tentu ini sangat bermanfaat untuk sarana berbagi ilmu pengetahuan tentang bertanam anggur. Selanjutnya ada fasilitas terapi ikan. Pengunjung yang berminat dapat mencobanya di sini dengan membuka alas kaki. Maka ikan-ikan kecil seukuran jempol tangan akan segera mengerubungi kaki kita.